Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 debat Pancasila yang akan membawakan pembahasan kita tentang perdebatan pada hari ini. Kelompok 3 sendiri beranggotakan 7 orang. Mereka adalah Aisyah Mini Siregar, Ayuli Permata Simarmata, Gebi Renata Tarigan, Nazila Najmi Hayati, Rutria Yogi Manik, Samuel Fauzul Sitohang, dan terakhir Binda Wardani. Dan isi pembahasan debat pada hari ini, pertama adalah kasus, yang kedua adalah implementasi nilai Pancasila dalam menyikapi korupsi di Indonesia, yang ketiga memiskinkan para koruptor melalui perampasan aset hasil kejahatan, yang mana poin kedua dan ketiga merupakan solusi dari kasus yang ada. Selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan indeks persen korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak pada masyarakat dan merugikan negara. Dasar pertimbangan melalui jalur informasi penyelesaian kasus tindak pidana korupsi adalah cepat dan murah, aman dari praktik mafia peradilan. Efektivitas sanksi dan prosedur yang jelas berdasarkan basis bekerjanya hukum adalah masyarakat. Maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari sosial. Seperti bila budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik. Pula tetapi sebaliknya, apabila kekuatan peraturannya berkurang atau tidak ada, maka hukum tidak akan bisa berjalan karena masyarakat basis bekerjanya hukum. Proses penyelesaian perkara diketahui dengan metode observasi partisipasi. Peneliti melibatkan diri dalam setiap proses penyelesaian tindak pidana korupsi di wilayah penelitian. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan aparat negari dan tokoh adat. Proses penyelesaian kasus korupsi secara informal di negara merupakan sebuah rangkaian sistem. Sistem tersebut dapat dilihat pada sistem adat. Di beberapa negara ditemukan adanya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi yang diwujudkan dalam peran lembaga adat. Bentuk penyelesaian tindakan kasus korupsi secara informal di pemerintahan negara adalah dengan musyawarah masyarakat, pemerintah negara, sidang alat oleh lembaga kerapatan adat negara. Pengenaan sanksi secara langsung berupa sanksi sosial dan tindakan langsung yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Proses penyelesaian secara informal tersebut dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu oleh aparat masyarakat dan tokoh adat. Pemeriksaan bukti berupa barang Kejaksaan Agung menyita aset tersangka kasus korupsi LPDI. Dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPDI diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih 2,6 triliun. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka, yakni dengan inisial PSNM, DSD, AS, FS, JAS, JD, dan yang terakhir ada S. Tetapi dari ketujuh tersangka, hanya 2 orang tersangka yang berhasil disita asetnya, yaitu JD dan S. Karena untuk tersangka lainnya masih dalam proses pendalaman ke arah pasal pencucian uang, dan jika pada tersangka lainnya ditemukan alat bukti yang cukup, maka penyidik juga akan mengenakan pasal pidana, yaitu pasal 3 Jo, pasal 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Leurat mengatakan bahwa kedua tersangka dijerat diancam pidana pasal 3 Jo, pasal 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita aset berupa tanah seluas 16,360 M milik J yang ditetapkan tersangka korupsi pembiayaan ekspor nasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI tahun 2013 sampai 2019, dan aset yang disita dari S berupa 11 bidang tanah dengan jumlah seluruhnya 1,496 M. Tanah itu disita di sejumlah tempat di Semarang. Aset tersebut disita karena diduga dibeli tersangka menggunakan uang hasil korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI yang membuat negara rugi hingga 2,6 triliun. Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penafsiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJPP guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya. Ada dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan jenis lainnya tahun 2020 diduga menerima suap sebesar 3,4 miliar dan terkait izin ekspor benih lobster. 6 tersangka penerima suap tersebut yaitu yang pertama staf sus Menteri KKP, yang kedua Sapri dan Agrau Pribadi Misata, ketiga pengurus PT ACK Siswadi, keempat staf istri Menteri KKP Ainul Fakih, kelima
Amiril Mukminin, dan Direktur PT DPP, dan terakhir yaitu Suharjito. Disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A dan atau huruf B, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KHUPS. Sedangkan pihak memberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 yaitu huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP. Edi Prabowo diduga menerima suap 3,4 miliar dan terkait izin ekspor benih lobster. Uang tersebut antara lain digunakan untuk belanja barang-barang mewah oleh Edi dan istrinya di Honolulu pada 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta, diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan LV dan baju Old Navy. Selain itu, sekitar Mei 2020, Edi diduga menerima $100.000 AS dari Suharjito melalui Saptri dan Amiri. Dua tersangka masih belum berhasil ditangkap KPK. Nawawi, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi hukuman penjara pada mantan Menteri Kelautan Perikanan Edi Prabowo. Sebelumnya masa hukuman Edi Prabowo yaitu 9 tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi 5 tahun penjara. Hukuman telah diputuskan pada Rabu 9 Maret 2022. Terima kasih. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Metius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi M selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian, pada periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga, total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya, itu Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda sebanyak 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin 23 bulan 8 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tingkat pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk pembayaran uang penggantian sejumlah 14,59 miliar. Pancasila sebagai pandangan hidup yang berarti semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara masyarakat Indonesia memiliki pegangan dalam mengambil keputusan dan terlibat di kehidupan bermasyarakat. Sehingga jelas dikatakan bahwa para koruptor tidak menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar pemikiran. Tindak korupsi tersebut terjadi di Indonesia, bahkan hukuman dan efek jera yang dirasakan oleh para koruptor tidak ada apa-apanya dan tidak menjadikan mereka untuk takut melakukan tindak korupsi lagi. Problem solving dari kelompok kami yaitu implementasi nilai Pancasila dalam menyikapi korupsi di Indonesia dan memiskinkan para koruptor melalui perampasan aset hasil kejahatan. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang diketahui, Indonesia berkembang dengan 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan semuanya menolak korupsi. Penolakan hadir disebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Secara nyata, koruptor sudah menafikan adanya tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu maha melihat segala perbuatan hambanya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seseorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya sendiri.
Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya di masyarakat, dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat dirasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Munculnya perilaku koruptif, khususnya di kalangan parlemen, jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk menguras anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi kehidupan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial hilang sudah ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan. Saputra 2017. Pada hukum korupsi di Indonesia, pasal 2, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor pada ayat pertama yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat kedua yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selain hukum penjara, jika dana yang dikorupsikan itu masih jauh nominalnya lebih besar dari denda yang harus dibayarkan, tentu ini tidak akan mempengaruhi para koruptor atau membuat pejabat lainnya takut untuk melakukan tindak korupsi. Aset yang dimiliki oleh para koruptor tentunya lebih besar daripada denda yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, problem solving yang ingin diberikan oleh kelompok kami yang kedua adalah memiskinkan para koruptor melalui perampasan aset hasil kejahatan, di mana seluruh aset kekayaan yang dimiliki oleh para koruptor harus ditarik oleh pihak KPK atas segala dana korupsi yang dipakai. Dengan hukuman ini, para koruptor yang sudah mendapat hukuman penjara, pencabutan jabatan, dan penarikan seluruh aset kekayaan adalah solusi terbaik dari kelompok kami untuk memberikan hukuman dan efek jerah kepada para koruptor, sehingga tidak ada lagi daya para koruptor untuk melakukan tindak kejahatannya dan menjadi peringatan untuk semua pihak akan akibat dan hukuman dan tindak korupsi.